Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tremelda Meliatina Juanda Utami dan saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat dengan nomor mahasiswa 11940600089. Baik, pada video kali ini saya ingin mengkampanyekan batik tradisional yang berasal dari Indonesia. Untuk selanjutnya kita next. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, warga Indonesia, tentunya kita semua tahu batik itu apa. Untuk kali ini, saya akan mengkampanyekan batik dan membahas diantaranya ada sejarah batik, metode batik, dan ada juga batik itu adalah sebagai seni. Nah, untuk topik kali ini, topik di mana saya mengkampanyekan batik ini akan membahas tentang dari mana batik berasal, bagaimana perkembangan batik, dan bagaimana keberadaan batik di dunia. Ada metode-metode batik, ada bagaimana cara mengaplikasikan batik, dan juga modern batik sebagai seni gitu. Nah, sebagai pengantar untuk mengkampanyekan batik ini, sedikit saya menjelaskan batik ya. Batik itu adalah metode pewarnaan kain tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Nah, kita akan mempelajari semua tentang bentuk seni kuno dan secara signifikan budaya batik ini dalam kampanye kali ini. Dan ya selanjutnya di sini kita akan tahu dari mana batik berasal ya. Jadi batik ini berasal dari Jawa di Indonesia tepatnya, tetapi pewarnaan tahan lilin ini telah digunakan sejak abad ke-4 sebelum Masehi, dan saat ini batik dapat dilihat di seluruh Indonesia, tentunya di tanah-tanah Jawa yang masih digunakan dalam pakaian upacara, seperti di Jawa Barat masih ada batik, Jawa Tengah, dimanapun tanah Jawa pasti akan menemukan batik gitu. Nah, untuk perkembangan batik sendiri, batik ini sebagai bentuk seni kuno yang para ahli masih tidak yakin bahwa bagaimana sih batik ini dikembangkan di tanah Jawa atau dibawa dari Jawa ke India. Nah, tapi dalam bentuk batik yang berbeda, sebenarnya di Mesir juga sudah ada pada abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, bagaimana sih batik di dunia ini? Dari mulai Mesir dan seluruh Afrika hingga Asia dan Pasifik, batik tuh mulai muncul dan mulai diakui di berbagai budaya di seluruh dunia gitu. Dalam membatik ini ada beberapa metode yang digunakan dalam pembuat batik, yaitu ada menggunakan metode lilin, pewarna, dan sepotong kain untuk membuat kain yang diukir yang paling indah dan terlihat hidup gitu. Batik tradisional Indonesia mengambil inspirasi dari alam dan dunia yang biasa kita lihat dalam banyak pola gitu. Ada juga metode canting yang menggunakan alat, dan juga ada metode cap yang itu pun ada alatnya juga.
Dalam batik ini ada beberapa jenis. Yang pertama ini ada jenis parang rusak. Nah, jenis parang rusak ini motif yang cukup populer gitu. Nah, motif batik parang rusak ini memiliki arti yaitu pertarungan antara manusia yang melawan sebuah kejahatan. Nah, yang kedua ini ada batik Megamendung. Batik Megamendung ini salah satu motif yang populer di wilayah Cirebon. Motif batik yang satu ini hadir dengan pola bentuk awan. Pola tersebut terdiri dari kata mega yang artinya awan dan mendung yang artinya sifatnya sabar gitu. Setiap gradasi dari batik Megamendung ini disesuaikan dengan 7 lapisan yang ada di langit. Yang ketiga ada batik Kawung. Nah, jenis batik Kawung ini batik tua yang berasal dari tanah Jawa. Motif ini adalah sebuah gambaran dari buah kawung atau yang kita kenal sebagai buah aren gitu. Filosofi dari motif batik ini adalah upaya mengendalikan diri yang cukup sempurna, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk menyombongkan diri. Nah, selanjutnya ada batik jenis 7 rupa Pekalongan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Pekalongan pun memiliki julukan sebagai kota batik. Nah, maka jenis batik ini sendiri yaitu khasnya dari batik 7 rupa Pekalongan, yaitu motif batiknya didominasi oleh gambar tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Jenis batik ini menggambarkan ciri khas kehidupan masyarakat pesisir pantai yang mudah beradaptasi dengan pengaruh budaya dari luar. Yang selanjutnya ada batik Sidoluhur. Nah, motif batik Sidoluhur ini biasanya digunakan oleh pengantin wanita ketika malam pengantin atau resepsi. Istilah batik ini berasal dari 2 kata, yaitu sido yang artinya jadi atau menjadi dan luhur yang artinya bermartabat atau terhormat. Jadi batik Sidoluhur ini menjadi sebuah doa siapapun yang menggunakannya supaya selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya ada batik Lasem. Nah, batik Lasem ini berasal dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Daerah Lasem diyakini sebagai daerah yang menerima kedatangan warga dari Tionghoa pertama kali di Indonesia. Nah, maka dari itu batik Lasem sangat kental dengan nuansa Cina dan didominasi dengan warna-warna yang cerah. Ya, terus ada batik Bali. Ya, batik Bali ini memiliki jenis batik khas Pulau Dewata, dan batik ini juga tidak kalah populer dengan jenis batik lainnya yang ada di tanah Jawa. Motif batik Bali ini biasanya banyak menggunakan dan terinspirasi dari berbagai jenis hewan, mulai dari kura-kura, rusa, dan juga burung bangau. Yang selanjutnya ini ada batik Betawi. Oke, batik Betawi ini Jakarta mempunyai batik khas sendiri gitu. Jakarta tidak hanya tanah Jawa, Bali, dan lain-lain. Jakarta pun memiliki batiknya dengan ciri warna yang cerah dan mencolok serta dipadukan dengan motif unik khas Betawi, sehingga hampir mirip seperti ondel-ondel, nusa kelapa, pucuk rebung, dan juga gambang kromong yang menjadi salah satu ciri khas dari Betawi. Ya, sebagai warga Indonesia tentunya yang kaya akan budaya dan segala apa yang kita miliki dari berbagai daerah, terutama batik ini, demi melestarikan budaya dan kesenian yang dimiliki di Indonesia, jangan sampai hilang dan diakui oleh negara asing. Maka dari itu, ayo pakai batik dan banggalah memakai batik. Mungkin sekian kampanye batik kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.